Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Fitria Yuliza di sini. Kali ini kita bahas materi kimia kelas 12 semester 2. Nah, ini adalah bab yang pertama, yaitu sifat koligatif larutan. Nah, pada bab yang pertama kali ini, ya, ini untuk part yang pertama kita membahas 3 subbab, yaitu yang pertama adalah diagram PT, pressure dan temperatur. Kemudian ada nanti penurunan titik beku, lalu ada kenaikan titik didih. Nanti kita juga bahas tentang soal-soal yang biasa keluar di ujian sekolah. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan share ke teman-teman kamu biar lebih banyak yang tahu tentang bab ini. Oke, sebelum kita mulai, masih ada yang mau lewat dulu. Yuk kita bahas sifat koligatif larutan. Pengertian dari sifat koligatif itu adalah sifat fisik suatu larutan yang dipengaruhi oleh jumlah mol zat terlarut, bukan dari jenis zat terlarut. Nah, ini harus kita ingat ya, bahwa dipengaruhi oleh jumlah mol dari zat terlarutnya. Jumlah molnya, seberapa banyak molnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke sifat-sifat tersebut, mari kita pelajari dulu tentang diagram PT. Nah, diagram PT itu singkatan dari pressure dan temperatur, di mana sumbu Y itu adalah pressure dalam milimeter Hg dan sumbu X adalah temperatur dalam derajat Celcius. Oke, yang pertama kita bisa tuliskan pressure-nya 1 atm ya, atau 760 mm Hg. Setelah itu kita tulis garis putus-putus sejajar dengan temperaturnya. Oke. Nah, karena dari kiri ke kanan temperaturnya semakin tinggi ya, semakin besar, nah itu berarti pilihannya nih ada titik beku dan titik didih. Berarti titik beku itu berada di sebelah kiri ya, lebih kecil artinya daripada titik didih. Nah, misalkan sebelah kiri ini titik beku, sebelah kanan titik didih. Nah, kemudian kita tarik garis putus-putus ke arah temperatur. Lalu ini juga ya titik didihnya. Nah, di titik temperatur inilah ya, ini disebut sebagai titik beku dan ini adalah titik didih. Oke, kita tuliskan dulu. Berarti ini adalah TF0 karena dia adalah pelarut. Ini adalah TB0 untuk pelarut juga. Oke, kita tuliskan keterangannya bahwa TF0 itu adalah titik beku pelarut. Ya, itu singkatan dari temperature of freeze. Freeze itu titik beku. Oke. Lalu ada juga TB0. TB0 itu adalah titik didih larut murni. Oke. Kita misalkan pelarut murninya adalah air, maka kalau dia air jatuhnya dia adalah 0 derajat Celcius. Ya, di sini misalkan 0 derajat Celcius. Nah, kalau titik didih air itu misalkan 100 derajat Celcius. Oke. Nah, setelah itu kita bisa tarik garis yang menunjukkan dia nanti ada titik keseimbangan 3 fase. Gitu ya. Titik keseimbangan 3 fase. Oke. Seperti ini. Nah, titik keseimbangannya ada di sini. 3 fase itu fase apa aja? Fasenya adalah ada padat sebelah kiri, kemudian sebelah atas ini adalah cair, lalu kemudian ada fase gas. Ya, kita misalkan nih suatu pelarut ditambah
sejumlah zat terlarut gitu ya. Maka yang terjadi nanti titik bekunya adalah menurun. Kalau menurun berarti pergeseran titiknya ke kiri. Ya, kalau naik berarti ke kanan. Sehingga kita ambil titik misalkan di sini untuk titik beku. Nah, kita tarik garis putus-putus ke bawah. Oke. Nah, ini merupakan TF aja. TF ini untuk larutan, sebutan untuk larutan. Kemudian kita tarik juga titik ke bawah untuk titik didih. Ya, didapatkan TB untuk titik didih larutan. Seperti itu ya. Nah, kita tarik garis juga. Kita tarik garis ke titik keseimbangan. Lalu untuk larutan juga sama. Gitu ya. Nah, ini kita berikan keterangan di mana TF itu adalah titik beku dari larutan dan TB merupakan titik didih dari suatu larutan. Nah, nanti bagaimana perubahannya? Ya, perubahan itu biasa disebut delta. Nanti ada istilah delta TF dan delta TB. Ya, delta TF itu yang mana? Delta TF itu adalah selisih ya antara TF0 dengan TF, sama dengan delta TB, berarti selisihnya TB0 dengan TB. Ini merupakan delta TB, yang ini merupakan delta TF gitu ya. Berarti delta TF adalah penurunan gitu ya, karena dia ke kanan tadi, penurunan titik beku. Kemudian TB itu adalah kenaikan titik didih. Nah, kita masuk ke materi penurunan titik beku. Titik beku itu adalah suhu di saat perubahan zat cair menjadi padat gitu ya. Atau secara kimia ya, suatu zat dikatakan mulai membeku ketika ditandai dengan jarak antar molekulnya yang mulai merapat. Jadi semakin dekat ya, karena suhu mulai diturunkan, maka yang terjadi partikelnya semakin merapat. Ya, seperti itu pengertian dari pembekuan atau titik beku. Nah, kita sudah ada dua wadah di sini ya. Yang pertama pelarut murni dan yang kedua adalah larutan NaCl 1 molar. Nah, gambaran dari pelarut murni sebelah kiri air H2O ya. Di sini yang terjadi kalau misalkan air itu membeku, maka molekul-molekul ini akan merapat. Ya, semakin rapat. Semakin rapat. Nah, itu membeku. Nah, air murni itu pada 1 atm dia membeku atau TF0-nya itu sebesar 0 derajat Celcius. Air murni. Nah, apa sih yang terjadi kalau pada air murni tersebut kita masukkan larutan NaCl? Nah, sehingga membentuk larutan NaCl 1 molar. Nah, yang terjadi kita lihat nih molekulnya. Ada molekul H2O ya, yang merah hitam. Kemudian partikel dari NaCl itu membentuk Na+ dan Cl- di situ ya. Nah, yang terjadi ketika membeku, pembekuan ini tidak terjadi pada 0 derajat. Kenapa? Karena yang mulanya nih, molekul-molekul ini akan merapat. Ya, molekul merapat ini mereka malah dihalangi, jadi ada penghalangnya. Ya, molekul air dihalangi oleh partikel dari NaCl, yaitu di sini Na+ dan Cl-. Ya. Jadi kalau dihalangi nih untuk semakin merapat. Nah, kalau ada penghalangnya berarti kita butuh suhu harus diturunkan agar larutan ini membeku. Nah, jadi pada 0 derajat larutan NaCl belum membeku. Yang tadi awalnya air bisa membeku pada 0 derajat Celcius. Nah, ini pada larutan NaCl harus kita turunkan lagi. Maka terjadilah
penurunan titik beku. Misalkan nih, tadi kita sudah ada istilah TF ya, titik beku larutan, misalnya dia minus 5 derajat Celcius gitu ya, baru kemudian dia bisa membeku. Nah, kalau begitu kita bisa hitung dong perubahannya berapa sih dari 0 ke minus 5 derajat. Berarti delta TF-nya adalah 5 derajat Celcius. Perubahannya adalah 5 derajat Celcius. Nah, gimana sih cara dapat TF gitu ya? Dapatlah nanti rumus bahwa TF bisa didapat dari TF0 dikurang dari delta TF-nya. Ya, ini adalah rumus dari penurunan titik beku atau cara mencari titik beku dari suatu larutan. Nah, kemudian titik beku itu sendiri, penurunan titik beku itu sendiri dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari, kita tulis di sini ya. Delta TF itu dapatnya dari molalnya dikali KF dikali I untuk zat elektrolit. Kemudian bisa M dikali KF aja untuk yang non elektrolit. Oke, ini rumusnya untuk penurunan titik beku. Nah, kemudian ada yang belum dibahas nih, apa sih I gitu ya. Kita bahas satu-satu nih. M itu adalah molalitas ya. M itu molalitas. Rumusnya apa? Rumusnya gram per mr dikali 1000 per P ya, dalam gram pelarut. Kemudian KF ini, KF adalah titik beku molal ya dari pelarutnya. Jadi KF ini nilainya berbeda-beda bergantung pada siapa pelarutnya. Nah, kemudian untuk I ini adalah faktor Van Hoff. Gitu ya. Nah, faktor Van Hoff ini dibagi menjadi dua ya. Karena I ini untuk elektrolit, maka dia ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, kalau dia elektrolit kuat, maka I sama dengan N, di mana N ini adalah jumlah ionnya. Sementara kalau dia lemah, I itu sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Ya, N itu jumlah ion sama, kemudian N jumlah ion ya. Alfa itu adalah derajat ionisasinya. Misalkan alfanya sama dengan 20% gitu ya, maka yang kita masukkan adalah 0,2 gitu. Jadi I itu ada 2, bergantung dia kuat atau lemah. Kalau kuat dia sama dengan jumlah ionnya, kalau lemah I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Oke, ini untuk penurunan titik beku. Sudah naikkan titik didih nih. Pahami dulu pengertian dari titik didih. Titik didih itu adalah suhu di mana tekanan uap suatu zat cair sama dengan tekanan di permukaannya atau di luarnya ya. Nah, suatu zat itu disebut mendidih, itu ditandai dengan mulai putusnya gaya tarik antar molekul ya. Atau hubungan antar molekul itu mulai putus. Itu menurut kimiawinya. Seperti titik beku tadi ya, ada contoh di sini gambar dari pelarut murni atau air ya contohnya, dan larutan HCl 1 molar. Nah, kita lihat air H2O kalau mendidih. Nah, kita ngomongin gaya tariknya dulu ya, bahwa air itu dia gaya tarik menariknya ada namanya apa? Ikatan hidrogen. Jadi setiap molekul itu, molekul air ada ikatan hidrogennya. Kemudian ada juga gaya dipol. Gaya dipol dari air ya. Nah, ketika air ini mulai mendidih ya, mulai mendidih saat tepat di titik didihnya pada tekanan 1 atm itu 100 derajat Celcius, maka terjadilah
pemutusan ya. Pemutusan gaya tarik-menarik antar molekul ini, ikatan hidrogen maupun gaya dipol-dipol gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai mendidih. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau di dalam pelarut murni air itu kita tambahkan HCl ya, yang terion menjadi H+ dan Cl-. Bagaimana dia saat mendidih gitu ya. Nah, saat mendidih seperti biasa tadi pada molekul air itu sudah ada ikatan hidrogennya nih. Nah, belum lagi ikatan yang terbentuk antara molekul air dengan partikel H+ dan Cl- ini, ion H+ dan Cl-. Nah, maka kalau nih tadi butuh 100 derajat Celcius untuk mulai memutuskan satu persatu ya ikatan hidrogen maupun gaya dipol-dipol dari air. Kalau misalkan ada H+ sama Cl- gimana? H+ Cl- ini yang tadinya gaya tariknya itu mulai putus, udah mau putus nih, ternyata malah ditarik lagi sama partikel H+ dan Cl-. Jadi gaya tarik menariknya lebih banyak, sehingga lebih banyak ya butuh suhu yang lebih tinggi untuk mutusin gaya tarik menarik itu, sehingga otomatis suhu atau titik didih dari suatu larutan ini akan lebih tinggi atau naik. Misal di sini kalau TB0-nya adalah 100 derajat Celcius. Oke, TB0-nya 100 derajat Celcius. Di sini TB-nya sendiri mungkin saja sampai 110 derajat Celcius. Ya, mengalami kenaikan. Sehingga bisa kita cari berapa sih perubahannya dari 100 ke 110. Kenaikan titik didihnya berapa berarti? Ya, berarti delta TB-nya sebesar 10 derajat Celcius. Sehingga dari situ kita dapat rumusnya sebagai TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Oke, ini rumus dari kenaikan titik didih. Kebalikan dari penurunan titik beku tadi. Kalau penurunan titik beku adalah TF sama dengan TF0 min delta TF. Nah, bisa kita jabarkan berarti mirip dengan TF tadi bahwa delta TB itu didapat dari M dikali KB dikali I untuk senyawa-senyawa yang elektrolit ya. Sementara delta TB sama dengan M dikali KB untuk senyawa non elektrolit. Nah, ini rumus lengkapnya untuk mencari delta TB. Oke, seperti titik beku tadi bahwa M adalah molalitas. Cara mencarinya sama, rumusnya sama. Kemudian KB itu adalah penurunan titik beku molal dari suatu pelarut murni. Nah, jadi setiap larut KB-nya juga beda. Nah, I itu sama ya, bahwa I adalah faktor Van Hoff. Kita coba bahas soal yang pertama. Seorang penjual es keliling menambahkan 180 gram glukosa ke dalam 500 ml air sebagai resep pembuatan esnya. Hitung titik beku minuman es tersebut. Di mana KF ini ya. KF dari air itu adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Oke, seperti ini. Biasanya kamu punya kesulitan mencerna atau menganalisa soal gitu ya. Nah, kalau gitu boleh tuliskan seperti anak-anak fisika menuliskan yang diketahui apa gitu ya. Yang diketahui yang ternyata adalah glukosa. Massa dari glukosa 180 gram. Kemudian volume dari air itu adalah 500 ml. Nah, yang ditanyakan ada lagi KF air. KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah titik beku. Oke, titik beku es. Es ini berarti kan campuran dari apa?
dari air ditambah glukosanya kan. Nah, berarti S ini sudah termasuk larutan ya, campuran gitu ya. Oke, ini yang ditanyakan. Nah, berarti titik beku yang ditanyakan itu lambangnya seperti apa? Lambangnya adalah TF aja. Yuk kita ingat lagi apa sih rumus TF? Rumus TF berarti adalah TF0 dikurang delta TF. Nah, tuliskan rumusnya. Oke, boleh. TF sama dengan TF0 min delta TF. Nah, apa yang kamu butuhkan di sini? TF0. TF0 itu adalah titik beku pelarut murni. Pelarutnya siapa di situ? Pelarutnya adalah air gitu ya. Berarti kamu dapat bahwa TF0-nya sama dengan 0 derajat Celcius, titik beku air. Nah, apalagi yang kurang di situ? Delta TF. Apa sih rumus delta TF? Delta TF itu rumusnya bisa MKF dikali I untuk elektrolit gitu ya. Nah, sekarang lihat senyawanya. Glukosa itu elektrolit apa non? Ya, glukosa itu adalah senyawa non elektrolit ya. Gimana rumusnya? Gula ya. C6H12O6. Nah, maka dia tidak pakai I, kita hapus I-nya. Nah, ini rumusnya berarti ya. Delta TF sama dengan M dikali KF saja. Nah, apalagi yang dibutuhkan? M itu apa aja? Gram per mR dikali 1000 per P. Nah, boleh kita masukkan langsung. Ya. Kita kurungin dulu ini rumusnya. Kita cari dulu, boleh kita cari apa delta TF-nya ya. Yaitu M-nya di situ. M-nya adalah gram per mR dikali 1000 per P ya, dikali KF. Gramnya sudah ada 180. MR dari C6H12O6 itu 180 juga. Oke. Nah, berarti 180 dikali 1000 per P. P ini dalam gram. Nah, karena air ini 500 mili, 500 ml itu sama dengan 500 gram untuk air. Maka 500 dikali KF-nya berapa? 1,86. Oke, boleh dicoret 2 ya. Ini 1. Nah, 2 dikali 1,86 itu berapa ya? Boleh 2, 1, 7. Oke, 3,72 derajat Celcius gitu ya. Oke. Nah, berarti kita masukkan 0 derajat Celcius dikurang 3,72 derajat Celcius. Itu berarti minus 3,72 derajat Celcius. Maka hasilnya ini min 3,72 derajat Celcius. Sebenarnya mudahnya kalau kamu sudah ketemu delta TF-nya untuk pelarut air aja ya, maka kamu tinggal tambahkan minus di depannya. Oh, berarti minus 3,72 derajat Celcius. Tetapan kenaikan titik didih air adalah 0,52 derajat Celcius per molar. Larutan A dibuat dengan melarutkan 9,5 gram MgCl2 dengan MR 95 ke dalam 500 ml air. Jika larutan terionisasi sempurna, titik didih larutan A itu berapa gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini nih yang diketahuinya apa? Diketahuinya apa aja sih? Kenaikan titik didih air. Air itu pelarut ya. Nah, berarti ini sama saja KB 0,52. Kemudian larutan A, masanya ada MgCl2 sebanyak 9,5 gram di mana MR-nya adalah 95. Volume air itu adalah 500 ml. Nah, jika terionisasi sempurna katanya ya, sudah ada terionisasi sempurna di situ, berarti MgCl2 di sini senyawanya adalah senyawa elektrolit kuat gitu ya. Nah, nanti elektrolit kuat sudah ada clue-nya bahwa dia akan punya I atau faktor Van Hoff gitu ya. Boleh kita intip lagi kalau lupa tadi bahwa faktor Van Hoff itu ada 2 ya. Ada yang kuat dan lemah, dimana kuat I sama dengan N atau jumlah ionnya gitu ya. Berarti ini kuat. MgCl2 ionnya berapa? Boleh diionkan ya. MgCl2 itu terionisasi menjadi apa aja? Mg2+ ditambah 2Cl2
min. Oh, berarti ionnya ada berapa ya? 1 ditambah 2. Berarti ionnya adalah 3. Maka I sama dengan 3. Kemudian yang ditanyakan berarti apa gitu ya? Ditanyanya apa? Titik didih. Titik didih itu boiling point ya, temperature of boiling point. Berarti TB-nya. Oke, yuk ingat lagi TB itu rumusnya apa? Berarti TB itu rumusnya adalah TB 0 ditambah delta TB. TB 0-nya itu air. Berarti titik didih air 100 derajat Celcius. Nah, kemudian berarti apa yang kamu butuhkan? Delta TB-nya. Apa sih rumus delta TB? M dikali KB dikali I, karena dia sudah punya I. Oke, berarti masukkan saja gram per mr dikali 1000 per P. Ini M-nya ya. Kemudian dikali KB dikali I. Gramnya 9,5, mr-nya 95, kali 1000 per P-nya 500, kali KB-nya 0,52, I-nya 3. Oke, boleh kita cari. 2 ini berarti 0,1. Nah, berarti jawabannya delta TB-nya adalah 0,1 kali 2, 0,2 kali 3, 0,6 ya. Kali 0,52. TB-nya kita masukkan. TB-nya itu adalah 100 ditambah TB 0-nya ya. Delta TB-nya berapa? 0,6 dikali 0,52. Ya, 5. Oke, kita kali. 52 dikali 6, 12, 131. Oke, berarti 3 angka di belakang koma, 0,312. Sehingga jadinya 100,312 derajat Celcius. Nah, ini adalah titik didih dari larutan A atau MgCl2. Oke, sampai di sini untuk sifat koligatif larutan part yang pertama.